Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Kewirausahaan TIFL akan mempresentasikan mengenai technopreneurship. Di sini ada beberapa anggota kelompok kami, yaitu Azhara Aji Syahputri, Firda Hadrat Cahyanti, Cindy Aldiasari, Anissa Sukmawati, dan Salma Latifah. Aspek yang pertama adalah teknologi. Teknologi terdiri dari beberapa komponen penyusun, yakni knowledge yang berarti pengetahuan, application atau aplikasi, dan human work atau hasil kerja dari manusia. Secara sederhana, teknologi merupakan bentuk pengaplikasian dari ilmu pengetahuan atau knowledge yang sudah dipelajari oleh manusia dan bertujuan untuk memudahkan pekerjaan manusia dalam segala aspek kebutuhan yang ada. Kemudian ada entrepreneurship. Entrepreneurship adalah perpaduan antara karakter inovatif, kompetitif, visioner, kemandirian, dan pantang menyerah. Entrepreneurship merupakan swadaya usaha yang dikelola oleh individu atau onboarding yang berhubungan dengan beberapa aspek produksi atau membuat suatu produk atau jasa dan kemudian melakukan pemasaran atau marketing sehingga menimbulkan kestabilan finansial atau financing. Kemudian ada beberapa cara agar jiwa wirausaha itu tumbuh. Yang pertama ada internalization atau bentuk penanaman pengetahuan konsep wirausaha yang dapat berupa teori maupun urgensi dalam kehidupan. Yang kedua ada paradigma alteration, di mana terjadi perubahan antara paradigma umum menjadi unit usaha yang sangat diperlukan. Yang ketiga, spirit initiation adalah bentuk pemberian semangat yang dapat berupa pemberian modal awal usaha dan monitoring usaha. Dan yang terakhir adalah competition, tahapan di mana wirausahawan sudah siap untuk melakukan kompetisi dengan kompetitor pada bidang wirausaha lainnya. Selanjutnya adalah technopreneurship. Persaingan global yang sangat ketat memicu inovasi usaha harus diiringi dengan berbagai macam rekayasa teknologi untuk mendapatkan keuntungan dan performa dari usaha tersebut. Technopreneurship merupakan sebuah kolaborasi antara penerapan teknologi sebagai instrumen serta jiwa usaha mandiri sebagai kebutuhan. Technopreneurship adalah suatu karakter integral antara kompetensi penerapan teknologi serta spirit membangun usaha. Dari sini tumbuhlah unit usaha yang teknologis, unit usaha yang memanfaatkan teknologi aplikatif dalam proses inovasi, produksi, marketisasi, dan lain sebagainya. Menanamkan jiwa technopreneurship bukan perkara yang mudah, karena ini berhubungan dengan dua hal kompleks yang perlu ditanamkan, yakni kesadaran akan teknologi dan semangat entrepreneurship. Hal ini dapat dilakukan secara nyata dalam proses produksi. Contohnya adalah Microsoft ataupun eBay untuk keperluan marketing. Kreativitas dan pemanfaatan teknologi dengan tepat adalah hal utama dalam mengembangkan jiwa technopreneurship. Selanjutnya adalah innovation. Inovasi muncul dari pemikiran-pemikiran seperti what is desirable to user atau apa yang diinginkan pengguna, kemudian what is feasible in the marketplace atau apa yang layak dijual di pasar, dan what is possible with technology atau apa yang mungkin dengan teknologi. Pondas 2007 mendefinisikan istilah technopreneurship dalam cakupan yang lebih luas, yakni sebagai wirausaha di bidang teknologi yang mencakup teknologi semikonduktor sampai ke aksesoris komputer pribadi atau PC. Sebagai contoh adalah Stephen Wozniak dan Steve Jobs yang mengembangkan hobi mereka hingga mereka mampu merakit dan menjual 50 komputer Apple yang pertama. Atau Larry Page dan Sergey Brin yang mengembangkan karya mereka yang kemudian dikenal sebagai mesin pencari Google saat ini. Mereka inilah yang disebut sebagai para technopreneur dalam definisi ini. Definisi yang kedua adalah dalam wacana nasional, istilah technopreneurship mengacu pada pemanfaatan teknologi untuk pengembangan wirausaha. Jenis wirausaha dalam pengertian technopreneurship di sini tidak dibatasi pada wirausaha teknologi informasi.
namun lebih kepada segala jenis usaha seperti usaha mebel, restoran, supermarket, ataupun kerajinan tangan, batik, dan perak. Definisi yang ketiga adalah penggunaan teknologi informasi. Yang dimaksudkan di sini adalah pemakaian internet untuk memasarkan produk mereka, seperti dalam perdagangan online atau e-commerce. Kemudian pemanfaatan perangkat lunak khusus untuk memotong biaya produksi, atau bahkan pemanfaatan teknologi web 2.0 sebagai sarana iklan untuk wirausaha. Dalam pengertian ketiga ini, tidaklah jelas pihak mana yang bisa disebut sebagai teknopreneur, karena pada pengertian ini kedua pihak atau semua pihak akan menggunakan istilah teknopreneur bersama-sama. Yang selanjutnya membahas tentang technopreneurship di Asia. Yang pertama ada Jepang. Jepang memproduksi 1/5 dari produksi semikonduktor dunia, termasuk 40% dari produksi chip memori flash yang banyak digunakan untuk pembuatan smartphone, komputer tablet, dan komputer. Untuk yang kedua ada Korea Selatan. Korea Selatan diawali dengan industri tradisional, kemudian diikuti oleh industri semikonduktor. Yang ketiga ada Singapura, yang memiliki kontrak di bidang elektronik dengan perusahaan-perusahaan barat, kemudian diikuti juga oleh manufaktur semikonduktor. Dan yang keempat, ada Taiwan. Taiwan terkenal dengan industri aksesoris komputer pribadi. Nah, rahasia lain yang membuat perkembangan negara-negara ini melejit adalah adanya inovasi. Jadi, apa pengertian dari inovasi? Inovasi adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru atau pembaruan. Atau inovasi lainnya adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan, imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya. Ada beberapa macam inovasi. Yang pertama, inovasi produk, yang dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan pelaku usaha pembuatan produk untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan produk yang diproduksi selama ini. Yang kedua, ada inovasi proses bisnis. Adalah perusahaan yang terjadi dalam suatu perusahaan dan merupakan salah satu cara untuk mengembangkan sebuah perusahaan menuju arah perusahaan yang lebih baik. Inovasi bisnis menjadi lebih keharusan bagi setiap jenis usaha, antara lain perusahaan dalam skala kecil, skala menengah, dan skala besar. Dan yang terakhir, ada inovasi layanan atau jasa. Inovasi dipahami dalam dua aspek. Yang pertama, berhubungan dengan proses kreatif untuk membuat sesuatu yang baru, sedangkan pemahaman yang kedua berhubungan dengan hasil atau produk sesungguhnya. Bagi jasa, hasil bukan saja dimaksudkan sebagai produk jasa baru, melainkan lebih kepada peningkatan modifikasi jasa yang sudah ada. Menurut data Global New Economy yang dirilis oleh Bloomberg pada tahun 2019, 64% responden para pebisnis meyakini China dan India akan melampaui Amerika Serikat sebagai pusat inovasi teknologi dunia pada tahun 2035. Menurut laporan tahunan perusahaan modal Ventura, Kleiner Perkins Caufield and Byers pada tahun 2018, ada 9 perusahaan asal Cina yang masuk ke dalam 20 daftar perusahaan teknologi terbesar dunia. 6 di antaranya adalah China Mobile Limited, Tencent, Alibaba, Huawei, Baidu, Xiaomi. Keunggulan India dalam dunia techno-entrepreneur adalah India memiliki simputer, yakni handheld PC, yang dapat melakukan fungsi seperti scheduling, kalender, voice, dan lainnya dalam komputer mini, yakni simputer. Di mana simputer ini memiliki konsep low-cost alternative to personal computers. Amerika Serikat memiliki kawasan Silicon Valley, yakni kawasan yang meliputi daerah San Francisco, Bay Area, and California, yang dikenal sebagai kawasan penghasil industri teknologi informasi terbesar di dunia, atau disebut juga dengan jantung perusahaan besar dunia.
Perusahaan besar dunia yang lahir di kawasan ini yaitu Google, Yahoo, Facebook, Apple, eBay, Netflix, dan masih banyak lagi. Dalam dunia techno-entrepreneur, Indonesia sendiri memiliki visi DEA, yakni Digital Energy of Asia, di mana tujuannya sebagai jembatan produk Indonesia untuk mendunia. Di Indonesia sendiri kini memiliki 5 perusahaan dekakorn, yaitu Gojek, Tokopedia, Traveloka, OVO, dan Bukalapak. Lantas apa itu technopreneurship dan bagaimana technopreneurship di Indonesia saat ini? Saat ini itu menciptakan ketergantungan terhadap teknologi buatan barat. Dan ini itu tidak sejalan dengan semangat technopreneurship yang dikembangkan oleh negara Asia lainnya. Selain itu, inovasi yang berkembang saat ini tuh masih bersifat individualisme. Padahal inovasi yang diharapkan adalah inovasi dalam pengembangan kapasitas lokal dengan basis teknologi dari dunia barat. Kampus Mobile Technopreneurship. Mobile Technopreneurship memiliki beberapa kelebihan antara lain mendorong adanya ide-ide baru dan kreativitas. Selain itu, memiliki profit yang tinggi, memiliki target yang banyak, tidak butuh kapital yang besar, hingga mendorong adanya inovasi-inovasi baru. Contohnya pada Telkomsel. Telkomsel mulai melirik pengembangan konten provider aplikasi dari kampus. Untuk tahap awal, operator seluler anak perusahaan Telkom dan Sintel ini menggandeng 100 mahasiswa terpilih dari Universitas Bina Nusantara atau BINUS untuk dijadikan wirausahawan muda. Kegiatan ini disebut dengan program Mobile Technopreneurship. Selanjutnya adalah San Meruvian Technopreneurship Center atau SMTC. Memiliki value dari dua institusi akan menciptakan nilai yang lebih superior dan menarik dibanding dengan hanya satu intuisi. Kemudian, environmental turbulence and diversity. Kumpulan perbedaan elemen akan memperkuat posisi kemitraan di era globalisasi yang cenderung turbulence. Kemudian, yaitu skill dan resource group. Membangun kemampuan atau resource secara finansial, akses market, ketersediaan sistem informasi lebih cepat melalui kemitraan. Sekian dari kelompok 4. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.